Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ummi bukan merupakan Nabi yang tidak bisa baca dan tulis, namun merupakan pengertian dari Nabi yang bukan berasal dari Bani Israel yang tidak diberi kitab. Apakah betul seperti itu Ustaz? Atau apakah Ummi betul memiliki arti tidak bisa baca dan tulis atau tulisan? Jazakallahu khair. Semoga Allah muliakan Anda dan muliakan keluarga Anda. Pertanyaan seperti ini sudah banyak lama. Ini warisan dari hal-hal syubhat-syubhat keraguan yang diresapkan oleh para orientalis di masa lalu. Ya. Pertanyaan ini, teman-teman sekalian, tidak pernah hadir bahkan dari musuh-musuh Islam sekalipun yang membenci Nabi SAW di awal masa kenabian. Dan mereka sepakat Muhammad SAW itu ummi. Muhammad gak bisa baca, Muhammad gak bisa tulis. Ya, dan pengertian ummi di kalangan orang Arab pada saat itu, apalagi di konteks tempat Nabi tinggal, sepakat semua orang gak bisa baca, gak bisa tulis. Apa hikmahnya? Bukan berarti bodoh. Tidak, ummi itu bukan berarti bodoh. Ya, boleh jadi orang nggak bisa baca dan tulis, diberikan kelebihan-kelebihan tertentu untuk hikmah tertentu. Ya, apa hikmah yang paling utama? Nabi Muhammad SAW dijadikan ummi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak punya kemampuan membaca, tak punya kemampuan menulis. Di antara hikmah terbesarnya adalah supaya tidak ada tuduhan ketika Al-Quran diturunkan adalah bagian dari rekayasa dan hasil kreasi Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu pandai baca, Nabi pandai tulis, oh pantas Quran itu buatan Muhammad. Itu diantaranya. Makanya ketika wahyu turun pertama kali untuk membuktikan apakah yang dimaksud ummi itu bukan Nabi yang keturunan Bani Israel, ataukah ummi itu tak bisa baca dan tulis, perhatikan bagaimana ketika ayat pertama diturunkan. Apa ayat pertama itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika kalimat iqra turun, iqra, apa jawaban Nabi? Sepakat semua riwayat. Saya ulang ya, sepakat semua riwayat. Mutawatir sifatnya. Jawaban Nabi pertama kali, ma ana biqari. Ma ana biqari, saya betul-betul nggak bisa baca. Perhatikan, dalam bahasa Arab ada ma qara'tu, ada ma ana biqari. Ada hukum di ilmu nahwu, kalau ma nafi bertemu dengan ba, maka hukumnya taukid. Atau laisa, ma laisa bertemu dengan ba setelahnya, hukumnya taukid untuk menguatkan. Paham? Tidak. Contoh. Di surat At-Tin, di ujung ayatnya, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Allah bisa mengatakan begini, alaisallahu ahkamal hakimin. Kenapa kemudian masuk ba di situ? Di kaidah ilmu nahwu, kalau ada laisa setelahnya ba, itu hukumnya taukid, menguatkan, benar-benar. Jadi kalau ada yang meragukan, ya dipakaikan setelah laisa ba supaya dia yakin. Untuk meyakinkan orang ragu bahwa ini benar-benar loh. Kata Allah, saya serius, ini hakim yang paling adil. Apa engkau masih ragu juga? Sekarang Nabi ketika mengatakan, saya nggak bisa baca, pakai ba untuk menegaskan pada yang ragu. Yang menuduh Nabi, kamu bisa baca ya, kamu bisa nulis ya. Makanya polos kalimat yang mengatakan ketika Jibril turun, menyamar jadi lelaki, mengatakan, Iqra ya Muhammad, baca. Kalimat Iqra, sebelum disempurnakan, Iqra, ya kata malaikat Jibril, itu untuk memberikan kesan kepada kita semua. Nih, lihat nih, Muhammad bisa baca nggak? Bisa tulis nggak? Ummi atau bukan? Ya, maka apa jawab Nabi? Ma ana biqari, saya betul-betul nggak bisa baca. Maka Nabi pun meyakinkan kepada kita semua, pada orang sekitarannya, saya betul-betul nggak bisa baca. Diulang oleh malaikat. Benar nggak nih? Iqra, sekali lagi. Jawabannya yang kedua sama, ma ana biqari, masih konsisten. Ketiga, Iqra, jawaban sama, ma ana biqari, masih konsisten. Kenapa sampai diulang 2 kali, sampai 3 kali? Untuk memastikan betul. Kalau jawaban sedikit berubah, tidak ada konsistensi di situ, berarti ada sesuatu yang harus dicurigai. Iqra, ma ana biqari. Iqra, ya sedikit sih bisanya. Iqra, ya baiklah saya baca. Nah, ada tidak konsisten di situ, inkonsistensi. Tapi ketika semua kalimatnya sama, ma ana biqari, ma ana biqari, ma ana biqari, ini menunjukkan benar-benar Nabi tidak bisa baca. Nabi ummi sifatnya, tidak bisa membaca. Karena itu kemudian turunlah kalimat lengkap sempurna. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, baca. Ikuti bacaan ini yang akan saya bacakan, bukan karena engkau nggak bisa baca. Bukan karena engkau punya guru yang mengajarkan engkau membaca. Bukan karena engkau nggak pernah sekolah. Tapi bacakan itu, niatkan semua karena Allah yang menciptakan kamu saja begitu mudah. Apalagi membuat kamu bisa mengikuti bacaan. Niatkan karena Allah. Minta kepada Allah diberi kekuatan mengikuti bacaan. Membuat kamu saja, mencipta kamu begitu mudah. Ya, mencipta manusia itu kan luar biasa. Ya, kompleks unsur-unsurnya. Itu bagi Allah sangat mudah. Apalagi menjadikan kau bisa mengikuti bacaan, kata malaikat. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akram. Muhammad, baca karena Rabbu. Kenapa baca karena Rabbu? Guru itu mulia, sekolah itu mulia. Mulia dalam bahasa Arab karim, hebat.
Al-Ustadz Karim, Ustadzah Karimah. Guru mulia, dosen mulia, Ustadz mulia, Kiai mulia. Allah lebih mulia. Jadi kalau yang mulia saja bisa mengajar, apalagi Allah yang lebih mulia, gampang menanamkan engkau pada dirimu untuk bisa mengikuti bacaan. Niatkan semua karena Allah. Ini ayat mengajarkan pada kita, kalau Anda sedang belajar, anak Anda sedang belajar, dalam mengikuti kesulitan tertentu dalam pelajaran, maka kembalikan kepada Allah, minta. Ya, minta. Makanya sebelum anak-anak belajar tuh ibunya berdoa, bapaknya berdoa. Ya, anaknya berdoa. Ibnu Abbas sebelum belajar dibelai oleh Nabi, diberikan doa. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maka semua pelajaran yang dipelajari Ibnu Abbas jadi ringan untuk dipelajari. Saya berikan satu rahasia. Ini di antara kita saja. Saya tambah satu lagi, 2 rahasia. Lihat sini tulisannya. Bismillah. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jazakallahu khair, Pak. Bismi rabbik kalladzi khalaq. Perhatikan sini. Fokus. Ini ada kalimat bismi. Iqra, bacaan. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Niatkan semua itu karena Allah yang telah menciptakanmu. Maka Allah akan mudahkan semuanya. Sekarang perhatikan baik-baik. Saya bandingkan dengan kalimat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus. Bismi rabbik itu siapa? Allah kan? Baik. Sekarang bismillah. Ini bismi rabbik, ini bismillah. Rabb adalah Allah. Satu nama di antara al-asma'ul husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Sekarang perhatikan baik-baik. Kenapa ketika di sini banyak ada alifnya? Ketika di sini alifnya dibuang. Fokus, fokus, awas. Dan dirasam seperti ini. Dan di sini ada makna, bukan sekedar tulisan. Di sini ada makna. Ya, walaupun di sini orang mengatakan kasratul isti'mal, banyak digunakan, tidak ada makna di sini. Perhatikan teman-teman sekalian, alif dalam ilmu lughah, Allah, itu untuk menunjukkan sesuatu yang panjang, yang ada proses. Makanya di bacaan, kalau ada alif, sebelumnya dibaca a panjang. Kalau ada ya, sebelumnya i panjang. Kalau ada wawu, sebelumnya u panjang. Rumus asalnya begitu. Contoh, hamzah, dal, ya. Maka sebelum ya, umumnya akan dibaca harakat kasrah panjang. Baca. Adi, ya kan? Hamzah, ba, wawu. Baca. Abu, jelas? Baik. Sekarang teruskan sini. Fokus baik-baik. Fa, alif, ta, ha. Baca. Fatah. Baik, fokus baik-baik. Alif biasanya menunjuk pada harakat fathah sebelumnya. Jadi kalau ada alif, maka huruf sebelumnya dibaca a panjang. Biasanya alif tak pernah bersentuhan dengan kasrah. Jelas? Alif tak pernah bersentuhan dengan kasrah. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Di sini ada alifnya. Hamzah wasol asalnya dari kata ismun. Tapi di sini dibuang, di sini tidak. Dan harakatnya kasrah. Ini menarik. Ya, kalau hamzah wasol kenapa tidak dibuang seperti ini? Kalau dia alif kenapa muncul begini? Ini untuk menunjukkan karena alif fungsinya memanjangkan sesuatu, maka ditarik ke dalam fiqh lughah. Asalnya Nabi ketika diminta baca iqra, 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 sulit, panjang, butuh proses. Tapi semua itu dipercepat ketika semua dilakukan karena Allah yang telah menciptakan kita. Makanya alif ini walaupun panjang, hamzah wasol tak dibaca walaupun muncul. Orang-orang yang mengerjakan segala hal karena Allah, maka proses-proses yang panjang itu akan dipendekkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mengerjakan sesuatu karena Allah? Tafsirnya ada di Quran surah kedua, di akhir ayat 282. Dekati Allah dengan takwa. Maka muncullah kalimat Allah di situ. Perhatikan ayatnya. Perhatikan ayatnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka dengan peningkatan takwa itu Allah akan ajarkan dan tambahan kamu percepatan pengetahuan. Karena itu orang-orang yang meningkatkan takwanya kepada Allah semakin dekat, semakin mudah meraih ilmu. Saya tanya pada Anda, yang punya ilmu siapa? Allah. Karena itu Allah disebut Al-Alim. Yang punya rezeki siapa? Allah. Karena itu Allah disebut Ar-Razzaq. Anda dekat dengan pimpinan, kan Anda mudah mengakses segala hal pada pimpinan Anda. Anda dekat dengan direktur, Anda mendapat kemudahan akses di perusahaan Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Anda dekat dengan dosen, diberikan bimbingan dari dosen, begini. Tapi Anda dekat dengan pemilik ilmu, Allah langsung ditanamkan pada jiwa Anda. Nabi Muhammad orang paling takwa di muka bumi. Yang tahajudnya 1 rakaat sampai bengkak kakinya. Yang kalau sedekah tak tanggung-tanggung harta terbaiknya dikeluarkan. Lantas apa yang terjadi? Terjadilah percepatan pengetahuan. Bahkan ketika beliau kemudian setelah itu menerima wahyu, pengen cepat membacakan dengan lisannya.
Sampai turun Quran surah ke-75, ayat 16 sampai 18. Tapi dia pengen cepat dibacakan, cepat-cepat, berusaha sendiri. Kata Allah, jangan, kamu ini orang paling takwa. Karena paling takwa, Allah gak persulit. Turun kalimat, la tuhannik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna alaina jama'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Muhammad, jangan cepat kau menggerakkan lisanmu supaya cepat hafal, dibacakan apa yang dibacakan ini. Ya, cukup kamu ikuti bacaan saja. Ketika kamu ikuti bacaannya, aku tanamkan kemudian Al-Quran itu dalam jiwamu. Jadi baru dengar sekali, langsung hafal. Karena Allah yang menanamkan bacaan itu dalam jiwa. Yang paling indah, apakah itu khusus untuk Nabi atau kaidah umum dalam pengetahuan? Tadi malam saya sampaikan, dalam rumus di kaidah ulumul Quran, pada bab asbabun nuzul, ada kaidah berbunyi begini. Al-ibaratu bi'umumil lafzi, la bi khususis sababi. Hukum itu berlaku dilihat pada lafadznya. Kalau lafadz itu umum, maka berlaku umum. Kalau lafadz itu khusus, maka berlaku khusus. Ternyata isyarat di ayat ini sifatnya umum. Umum artinya apa? Artinya siapapun yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diberikan percepatan pengetahuan seperti Allah pernah memberikan pada orang-orang sebelumnya. Walaupun levelnya tentu akan beda dengan level kenabian. Karena sifat Nabi itu fitrahnya mendapatkan pengajaran. Adam dari sejak pertama diciptakan dan turun, diangkat sebagai Nabi, diberikan langsung pengajaran. Makanya kalimatnya wa'allama Adam al-asma. Allah mengajarkan langsung pada Adam. Kita bukan Nabi, tapi diberi potensi. Kalau kita ingin keluar potensi itu, mau jadi apapun bisa. Katakan ya. Pada jiwa kita, tidak ada manusia yang bodoh. Ingat, manusia bodoh itu cuma lagu. Tidak ada manusia bodoh. Ingat baik-baik. Semua pintar. Karena dalam diri kita itu banyak potensi. Mau jadi ahli fisika bisa, ahli kimia bisa, ahli biologi bisa, sekaligus ahli kimia, ahli tafsir bisa. Ya, ahli kimia yang hafal Quran bisa. Ahli tafsir yang hafal hadis ada banyak, Pak. Tinggal maunya kita apa? Bisa dieksekusi. Caranya bagaimana? Ya belajar. Untuk mendapatkan percepatan dalam belajar itu dekati pemilik ilmu Allah. Nabi sudah kasih jalan. Bagaimana cara mendekati Allah? Salat tingkatkan, hafalkan Quran. Dua aja. Ya, saya ingin berikan pesan penting. Ajarkan anak-anak kita dua hal dari sejak dini. Pertama, salat untuk membangun kedekatan dengan Allah. Yang kedua, minta dia menghafal Quran untuk membuka pintu kecerdasan dalam otaknya. Ya, penghafal Quran itu sudahlah. Kalau menghafalnya benar, meningkat minimal 3 kali lipat kecerdasan pada jiwanya. Cepat itu, cepat. Ya, itu sudah di riset dari luar sudah ada. Riset terakhir menunjukkan bahwa kenapa penghafal Quran yang benar banyak yang pintar, karena Quran sendiri setidaknya punya 52.000 kosakata. Orang yang terlatih menghafal kosakata, maka semakin ringan dan encer otaknya untuk mendapatkan informasi yang lain. Gampang. Makanya orang-orang dulu pinternya nggak nanggung. Minimal 3 bidang ilmu. Sekarang cuma 1. Silahkan cek, Pak. Ahli kimia, biologi, fisika, bahkan dokter itu hafal Quran. Anda buka kitab, namanya Bidayatul Mujtahid, fi Nihayatil Muqtasid. Disingkat Bidayatul Mujtahid, karangan Ibnu Rushd. Itu kitab tentang fikih muqarin, perbandingan pendapat-pendapat fikih. Apa hukumnya begini, menurut ulama ini begini, dibandingkan di situ. Anda tahu siapa yang nulis? Dokter bedah. Dokter nulis kitab fikih. Kan sangat menarik, Pak. Kenapa? Hafal Quran. Ya, dulu orang seperti itu. Hafalin Quran, jadi ahli matematika, jadi ahli ini, ahli itu, dan sebagainya. Jadi banyak orang meriset ayat Al-Quran ketika dia menghafal bahkan. Nah, cuma kembali kepada awal tadi, bahwa Nabi disepakati dengan sejarah yang benar, berdasar dalil-dalil yang valid bahwa beliau itu ummi. Jadi kalau ada yang mengatakan ummi itu bukan itu, ummi itu sebetulnya bukan dari kalangan Bani Israel. Itu adalah racun pengantar untuk membuat kita ragu pada Al-Quran. Tidak akan selesai sampai di situ. Nanti ada kalimat setelahnya. Oh, ternyata Muhammad bisa nulis, Muhammad bisa baca. Maka muncullah kemudian itu Quran produk Muhammad. Karena produk butuh penyesuaian. Al-Quran produk sejarah. Karena produk sejarah mungkin berlaku pada hukum di masa lalu, tidak berlaku sekarang. Pernah dengar kalimat itu? Itulah kalimat-kalimat turunannya. Ya. Nanti kalau satu masa ingin belajar, nanti saya ajarkan. Saya belajar khatam setahun itu tentang orientalism. Ya, setahun dengan tokoh-tokohnya dan sebagainya. Dan saat belajar, kemudian tokohnya masih hidup, itu biasanya kampus langsung mengundang tokohnya supaya langsung dilihatkan. Di pelajaran kita kemarin, pekan lalu, nih orang yang bicara nih. Gitu. Dan ternyata biasa-biasa aja, nggak pinter-pinter amat. Ya, pinteran si amat daripada dia. Ya. Benar, nggak pinter-pinter amat. Karena kenapa? Mereka kerjanya kerja kolektif. Kerja kolektif, kumpul bareng-bareng, ngeriset. Oh, ini di Quran ada gini, bagaimana cara membuat orang Islam ragu? Bikin bareng-bareng. Nah, kita kurang kerja kelompok itu masing-masing. Ya, bahkan mengelompok sendiri-sendiri, pengajiannya kadang-kadang beda-beda. Setelah itu ribut sendiri. Ini nyalahkan ini, itu nyalahkan itu. Ya gimana kita bisa mengatasi persoalan yang kompleks kalau mengatasi diri sendiri aja belum mampu? Anda pengen nikahi putri orang lain, ngatur diri sendiri aja nggak bisa. Ya, Anda sekarang pengen bersatu, sementara diri sendiri merasa selalu benar. Ya bagaimana kemudian kita bisa mewujudkan hal yang kita impikan? Gitu. Jadi biasakan sekarang, coba riset. Nanti bulan depan saya coba akan adakan kebiasaan untuk meriset itu. Ada masalah apa? Selesaikan. Apa nih yang sering disoal oleh orientalis? Ya, misal nih,
Oh, saya tidak bisa mengakui hadis Nabi karena baru muncul 200 tahun setelah Nabinya wafat. Bisa gitu kan? Bisa. Nah, itu pernyataan bodoh yang keluar dari orang yang paling bodoh. Ya, gampang. Menjawabnya gampang. Kalau ada orang berkata begitu, katakan, saya pun tidak mengakui Anda sebagai manusia. Karena Anda baru muncul jutaan tahun setelah Nabi Adam wafat. Siapa Anda? Dia katakan, saya kan punya nasab. Ada bapak saya, ada ibu saya, kakek saya, nenek saya, sampai terhubung ke Nabi Adam. Hadis pun punya nasab, disebut dengan sanad. Makanya ada silsilah. Anda mendapat hadis, baca dari kitabnya Al-Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Imam Al-Bukhari enggak ujug-ujug langsung ada hadis karena enggak pernah ketemu Nabi. Maka diterima dari Hajjaj bin Minhal, Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah, Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad, Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah, Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Keduanya menerima dari Rasulullah SAW. Semasa itu namanya sanad, Joni. Betul. Paham? Nah, itu udah banyak muncul sebelumnya. Nah, itu dijawab oleh kita sampai tuntas, sampai nanti nggak ada isu lagi itu di kemudian hari. Nah, sekarang kalau Anda baca yang sekarang-sekarang, itu pertanyaan klasik yang sudah selesai. Cuman orang sekarang nggak belajar jawaban-jawaban orang masa lalu. Sehingga kadang-kadang cepat kaget, gampang kagum. Kaget, kagum. Ini ikut-ikutan nggak sholat. Ikut-ikutan nggak puasa. Adanya salah di masjid kosong, tempat ibadah lain adan. Ya, jadi ada sesuatu yang keliru di sini karena nggak pernah dijawab persoalan itu. Baca dulu, luaskan bacaan, luaskan. Nah, itu diantara satu persoalan. Nanti banyak Pak, banyak sekali. Ada yang nyoal Quran, nyoal hadis, nyoal Nabi paling banyak. Ada yang nyoal istrinya Nabi, nyoal Sayyidah Aisyah, dituduh begini, tuduh begitu, itu udah banyak dari dulu. Jadi yang sekarang telat gitu, ya.